Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya tentunya di channel Uli Tutorial ya sahabat kreatif. Nah, di kesempatan kali ini kita akan mencoba memanfaatkan barang-barang bekas seperti ini juga ya. Nah, ini bekas lampu LED di rumah ya teman-teman ya, yang sudah rusak dan sudah tidak bisa kita perbaiki. Nah, kita akan manfaatkan untuk dioda bridge-nya ya. Nah, ini ada 2 buah ya. Nah, ini dioda bridge-nya masih ada. Nah, ini namanya dioda bridge teman-teman ya. Kakinya ada 4 ya. Nah, oke, ini juga ada ya. Nah, ini kalau teman-teman mempunyai komponen seperti ini jangan dibuang dulu teman-teman ya, karena ini sangat bermanfaat sekali ya. Nah, kita akan coba bongkar dulu, kita lepas dulu ya untuk bagian dioda bridge-nya. Nah, ini alat ini akan kita buat ini sangat bermanfaat untuk ngecek teman-teman ya, atau ngetes lampu. Nah, ini dioda bridge-nya. Nah, ini ada kutub plus dan minusnya teman-teman ya. Nah, ini mungkin agak tidak kelihatan ya, ini kecil sekali soalnya ya. Nah, ini ada kutub min dan plusnya. Nah, ini sama ya. Setiap lampu seperti ini tuh sama memiliki dioda bridge dan kutubnya juga ada ya teman-teman ya, plus dan minnya. Nah, ini ada, tapi mungkin tidak terlalu jelas di kamera karena agak kecil ya. Nah, sekarang kita membutuhkan resistor ya teman-teman ya. Ini resistornya kita buka dulu. Ini bekas charger ya teman-teman ya, bekas charger. Nah, ini untuk resistornya. Ini warnanya ada coklat, hijau, hitam dan emas ya. Nah, teman-teman juga bisa menggunakan resistor 220 ohm ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya kita menggunakan kita akan mengambil lagi sebuah elko. Nah, ini 22 mikro ya, 16 volt ya teman-teman ya. 16 volt 22 mikro. Nah, selanjutnya kita juga akan menggunakan sebuah kapasitor Miller ya teman-teman ya. Nah, ini kapasitor Millernya kita bongkar dulu. Kita copot dulu dari PCB-nya. Ini masih bekas charger ya teman-teman. Nah, ini kapasitor Millernya berkurang 2 ampere 473J ya teman-teman ya. Nah, alat-alatnya hanya ini saja yang kita butuhkan teman-teman ya. Nah, oke, selanjutnya kita rakit teman-teman ya. Oke, kita ambil penjepitnya dulu ya. Ini agar memudahkan kita saat penyolderannya nanti ya. Oke, kita jepit dulu ya, karena ini sangat kecil teman-teman ya. Nah, ini cara penyambungannya. Kita sambung pertama dulu elko. Nah, ini elkonya ada kutub min dan plusnya. Nah, yang hitam itu plusnya teman-teman ya. Nah, di sini juga di diodanya ada kutub plus dan minnya teman-teman ya. Nah, kita sambung plus ke plus, min ke min teman-teman ya. Dari plus elko ke plus dioda, min elko ke min dioda bridge-nya teman-teman ya. Nah, kita beri timah dulu agar mudah ya. Nah, kita akan solder dulu, kita sambung dulu. Oke, ingat plus ke plus, min ke min ya. Nah, ini plus ke plus, min ke minnya ya. Nah, kita sambung seperti ini. Nah, selanjutnya kita pasang untuk kapasitornya ya, kapasitor Millernya ke resistornya. Nah, ini kita pasang seperti ini saja dulu. Nah, ini agak pendek ya untuk kaki kapasitornya.
Nah, oke, kita pasang dulu untuk bagian resistornya ke kapasitornya teman-teman ya. Nah, ini kebalik juga tidak apa-apa ya. Kebalik juga tidak apa-apa. Untuk bagian resistornya kebalik itu juga tidak apa-apa teman-teman ya. Nah, ini tidak ada kutub minnya, jadi kebalik tidak apa-apa ya. Nah, sekarang kita akan coba sambung ke diodanya teman-teman ya. Ini dioda bridge-nya. Nah, ini kaki pertama. Nah, ini kaki kanan atau kaki kiri ini kita sambung di mana saja bisa teman-teman ya. Kaki kiri juga bisa ya, karena tidak ada kutubnya teman-teman ya. Nah, seperti ini untuk penyambungannya. Nah, mungkin teman-teman mengerti ya. Nah, oke, ini sudah jadi untuk bagian rangkaiannya teman-teman ya. Sudah jadi untuk rangkaiannya. Selanjutnya kita akan menggunakan power supply. Itu tergantung teman-teman ya. Untuk bagian power supply-nya bisa 12 volt dan bisa 5 volt DC teman-teman ya. Nah, kita akan mencoba sambung dulu untuk bagian kabelnya. Nah, ini kutub minnya kita sambung kabel hitam ya. Nah, seperti ini. Dan kutub plusnya kita gabung ke sini. Nah, oke. Ini untuk plusnya warna merah, untuk minnya warna hitam ya. Dari sambungan dioda dan elko-nya teman-teman ya. Nah, ini saya gunakan power supply buatan saya sendiri. Ini 12 volt teman-teman ya. Teman-teman bisa menggunakan adaptor charger 5 volt sampai 12 volt DC ya. Nah, ini sudah saya nyalakan untuk power supply-nya. Nah, sekarang saya akan cek dulu power supply-nya outputnya berapa. Nah, ini 5 volt ya, 5 volt DC. Nah, oke, muncul 5 volt DC teman-teman ya. Nah, sekarang kita akan sambungkan ke bagian sini. Nah, ini kebalik juga tidak apa-apa teman-teman ya. Ini kebalik tidak apa-apa karena ini adaptornya memiliki plus min. Jadi kita akan sambung ke bagian resistornya dan kaki diodanya ya. Nah, kita sambung di sini. Nah, lalu kaki dioda yang terakhir ya. Nah, ini untuk penyambungan power supply-nya 5 voltnya kebalik juga tidak apa-apa ya. Misalnya plusnya kita kasih ke minnya itu tidak apa-apa teman-teman ya. Nah, lalu kita pasang ke multitester ya. Kita pasang ke multitester agar lebih jelasnya lagi. Nah, di sini muncul 8 volt DC ya. Nah, muncul 8 volt DC. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita akan coba ngecek lampu teman-teman ya. Kita akan cek lampu LED seperti ini. Ini LED-nya yang dibutuhkan LED seperti ini tuh berapa volt sih? Nah, ini kita akan cari tahu ya. Nah, kita tempelkan bagian plusnya. Nah, ini kita tempelkan plus ke plusnya, min ke min dari lampu LED-nya ya. Nah, tunggu, ini kayaknya plus lampunya ini kebalik ya. Sorry, tunggu. Nah, oke, ini sudah dapat ya. Sudah dapat teman-teman ya. Nah, di sini lampunya nyala ya. Lampunya nyala dengan menggunakan 3 volt DC. Nah, 3 volt DC untuk satu lampu ya teman-teman ya. Nah, dengan alat ini kita bisa melihat secara langsung ya. Kita bisa mengetahui berapa volt sih lampu LED seperti ini yang dibutuhkan sehingga bisa menyala ya teman-teman ya. Nah, di sini, nah ini 3 volt lebih ya, 3,2 volt lebih, sehingga bisa menyalakan lampu LED seperti ini. Nah,
Ini alatnya mantap sekali teman-teman ya. Jadi kita bisa mengetahui pol yang dibutuhkan oleh lampunya ya. Nah, jadi alat ini sangat bermanfaat sekali ya. Nah, jadi kita tidak perlu ragu lagi bahwa lampu ini akan putus sehingga saat kita memberi tegangan ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita akan coba cek ini LED-nya beda sekali teman-teman ya. Ini tadi kita cek ini sekitar 3 volt lebih ya. 3 volt lebih yang dibutuhkan sehingga bisa menyala ya untuk lampu LED-nya. Nah, sekarang kita akan coba ini LED-nya 12 volt ya. LED-nya kecil ya. Ini dari merek Philips ya teman-teman ya. Kita akan coba berapa volt yang dibutuhkan sehingga lampunya bisa menyala. Nah, di sini tertera 7 volt teman-teman ya. Satu lampu menggunakan 7 volt DC. Nah, jika 2 itu tidak cukup ya. Harus di atasnya. Nah, ini 7 volt. Nah, lampu ini menggunakan 7 volt DC teman-teman ya. Jadi alat ini mantap sekali untuk ngecek voltase lampu yang dibutuhkan sehingga lampunya bisa menyala ya teman-teman ya. Oke, mungkin sampai di sini konten saya. Jangan lupa klik tombol like, comment, dan subscribe, dan juga dibagikan teman-teman ya. Oke, sampai jumpa di konten selanjutnya.